Bismillahirrahmanirrahim. Al-madrasatul khamisatu, madrasah yang kelima. Jadi dalam kitab Al-Widad fi Tarbiyatil Aulad itu diuraikan tentang tahapan-tahapan di mana seseorang itu akan melakukan pembelajaran di dalam sekolah, di mana ada sekolah pertama, sekolah ibu, sekolah kedua, sekolah bapak, sekolah ketiga, sekolah guru, sekolah keempat, sekolah kehidupan, sekolah pergaulan. Nah, sekarang sekolah yang kelima. Apa itu? Wahya, yaitu al-madrasatul khamisah at-teknologiyah, sekolah teknologi. Loh, kok ada sekolah teknologi begini ya? Ini nanti ketemu. Allati indaha, yang di dalamnya, dalam teknologi itu at-taksiratu, ada pengaruh-pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Linahwi tasawwurati, seperti tentang persepsi. Bagaimana orang membuat persepsi atau ada persepsi terhadap sesuatu dipengaruhi oleh teknologi. Sangat dipengaruhi. Wa anmatil hayati, dan gaya hidup. Syariatil khati, yang serba cepat. Gaya hidup yang serba cepat. Ma'i'ta'il uluwiyati, disertai dengan prinsip-prinsip rasionalitas, al-aqlaniyati, yang rasional, wal ikhtirafi, dan profesionalisme. Jadi begini, teknologi ini berpengaruh besar pada kehidupan manusia, sangat berpengaruh. Maka kita harus belajar, bukan belajar bagaimana membuat teknologinya, tapi belajar bagaimana pengaruh teknologi terhadap anatomi kehidupan manusia. Karena apa? Hadirnya teknologi yang sekarang ini kita dapati seperti teknologi transportasi, teknologi informasi, itu berpengaruh pada cara kita memandang sesuatu. Coba, dulu katanya dunia itu luas. Nah, sekarang seperti pepatah, hanya selebar daun kelor gitu. Artinya apa? Nah, dari jari ke jari. Sekarang keterbukaan informasi sudah membuat pandangan orang itu menjadi berubah. Ya, nggak seperti dulu. Begitupun gaya hidup. Di teknologi ini orang serba cepat. Sampai ada layanan serba cepat untuk segala produk-produk, seperti produk makanan, beli makanan siap saji ya. Seperti burger-burger itu ada layanan cepat. Ada transportasi serba cepat. Lalu ada terintegrasi dalam satu klaster integrasi ya. Misalkan stasiun, terminal bis, bandara dekat. Sampai-sampai di Bandara Suta itu dibuatkan kereta layang supaya turun dari bandara bisa lebih cepat datang ke tujuan di tengah kota Jakarta misalnya. Itu memang ada profesionalisme, itu juga ada. Bil hakikoh, pada hakikatnya anna teknologiya, sebenarnya teknologi itu mujarradu jihadin, hanya sekedar alat perangkat, au adatin, atau perangkat. Falatumkinu, maka tidak mungkin teknologi antuk siro, bisa berpengaruh taghyirul fikrati, pada perubahan pemikiran, limustahdimiha, bagi yang bagi yang memakainya. Tidak mungkin teknologi itu berpengaruh. Tidak mungkin dia sekedar benda mati ya. Dalam arti dia itu benda yang tidak bisa hidup tanpa sentuhan oleh mereka yang hidup. Illa ayaku, nah kecuali itu orang yang punya teknologi itu, yang memegang perangkat itu dhaifan, lemah, au nakison, wa nakison, dan kurang fil qiraati, di dalam referensi. Orang-orang yang punya HP misalnya, itu teknologi. Dia akan dibawa oleh teknologinya itu, yaitu HP-nya, ke ranah yang liar kalau dia tidak mengetahui anatomi teknologi itu sendiri. Karena apa? Karena kurang referensi. Jereke kurang adoh dolane gitu ya.
kurang atuh lungone. Kama amarallahu, seperti Allah perintah fi awali suratil Alaq, di awalnya surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca. Bismi rabbika, atas nama Rabbmu, alladzi khalaq, yang menciptakan. Iqra'u artinya bacalah oleh kalian al-ayati, ayat al-qauliyati, bersifat oral, bersifat ucapan qauliyah, wal kauniyati, dan bersifat visual. Visual yaitu keadaan. Qabla an tastakhdimu, sebelum kalian menggunakan teknologi allati fi dakhiliyah, yang di dalam teknologi itu fi mutanawiyatul khalqiyati, ada beragam fitur, ya, ada beragam fitur. Kama fi Ali Imran, seperti dalam surat Ali Imran, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wa yatafakkaru, dan mereka berfikir fi khalqis samawati, tentang penciptaan langit, wal ardi, dan bumi. Rabbana, lalu mereka berkata, aduh Tuhanku, ma khalaqta, tidak kau ciptakan hadza, ini batilan sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau, faqina, maka lindungi aku adzabannar, dari siksa neraka. Jadi begini, orang tuh sebelum menggunakan perangkat teknologi HP misalnya aja, itu ya kudu ngerti maksud daripada penggunaan itu untuk apa, ya, untuk apa, untuk apa. Kalau untuk kualitas hidup yang lebih baik, HP akan mengantarkan kita ke sana. Sebaliknya kalau main-main liar, kita tidak menggunakannya untuk kualitas hidup lebih baik, justru kita akan terperosok, terbawa oleh informasi yang barangkali kurang baik masuk ke dalam diri kita, dan kita terpengaruh oleh itu. Makanya kita harus iqra. Iqra itu harus banyak referensi. Kayak apa tuh HP gue ya. Kalau positif ya jadinya hebat. Kalau negatif jadinya ya kita akan terlindas gitu ya. Teknologi, adapun teknologi itu yaitu kasikin, seperti pisau. Fiyadil muharibi, ingkanat, jika ia fiyadit tifli, di tangan anak kecil, yumkinu, maka bisa jadi antuk dia akan melukainya. Teknologi itu seperti pisau di tangan anak kecil yang tidak tahu kegunaan pisau, bisa jadi pisau akan melukai dia sendiri. Walakin, tetapi fiyadil muharibi, di tangan seorang pendekar, yumkinu, mungkin istikhdamaha, menggunakan teknologi keadatid difa, yakni teknologi pisau tadi sebagai alat-alat untuk pertahanan. Anin nafsi, dari diri sendiri, walidhalika, karena yang demikian, tajhizul ma'arifi, persiapan perangkat-perangkat pengetahuan, ya, wal maharoti, dan keahlian, skill al asasiyati, yang bersifat dasar, qabla ta'amuli, sebelum menggunakan atau bergaul atau berinteraksi ma teknologi, dengan teknologi. Bima, dengan apa-apa, fidzalika, teknologi, di dalam bentuk teknologi itu, adzuka'u as-sinai'u, ada kecerdasan buatan, artificial intelligence itu ya. Jadi begini ya, teknologi itu seperti pisau. Pisau yang tajam itu jika di tangan anak kecil bisa jadi akan melukai kepada anak itu sendiri. Tapi di tangan pendekar bisa jadi ia menjadi pelindung. Maka sebelum menggunakan teknologi, petunjuk-petunjuk penggunaan teknologi itu harus kita patuhi. Kita baca dulu, kita patuhi, guidingnya itu kita patuhi. Maka di situ ada pengetahuan khususnya. Nah, seperti kalau mobil itu bagaimana cara nyetir yang baik, yang bisa mendukung tentang disiplin lalu lintas. Orang punya pesawat misalnya, orang ngerti pesawat, ya geopo. Nah, sama dengan punya HP dan seterusnya itu. Maka hari ini persaingan kita dalam teknologi itu bukan sesama manusia, tapi apa? Teknologi berupa teknologi kecerdasan buatan.
Coba banyak sekali pekerjaan-pekerjaan manusia yang digeser oleh teknologi kecerdasan ini. Banyak sekali. Mungkin hampir 70% nantinya. Karena semua sebab autopilot, auto driver, wah, supir gak penting, auto worker, ya. Pekerja gak penting, ganti robot kecerdasan buatan itu. Nah, di sisi inilah kemudian kita harus banyak belajar bagaimana kita tidak terkalahkan oleh persaingan teknologi kecerdasan itu sendiri. Bagaimana? Nah, itu cara kita meningkatkan kemampuan itu, maka kita harus banyak belajar di sini. Ya, walaupun kita nggak punya teknologinya, ya paling tidak ada referensi tentang itu. Mbok menawa sewaktu-waktu enek duwe loh coba. Maka disitulah kemudian kita perlu belajar pada Madrasatul Khamisah, Al-Madrasatul Khamisah, sekolah yang kelima, ya, yaitu sekolah teknologi di mana kita bisa beradaptasi dengan teknologi ini, segala situasi yang mendukung di dalamnya, dan menggunakan teknologi untuk hal yang baik, untuk hal yang positif. Lastisna tidak terkecuali al-limusghili HP, bagi pengguna HP. Alladzi indahu, yang di dalamnya mursyidun kabirun, ada mursyid besar, ya, mursyid, ada bapak pengetahuan, yaitu Syekh Google, ya, namanya Syekh Google itu ya. HP itu kan di dalamnya ada Syekh Google. Aya ja'alahu, untuk menjadikan HP suhbata taklimiyah, sebagai teman belajar. Bistikhdamil khawarizmiyati, dengan menggunakan konsep algoritma al-ijabiyati yang positif. Liman ilhaza khawarizmiyati, untuk mencegah algoritma asalbiyati yang negatif. Gitu ya. Jadi begini, tidak terkecuali HP itu juga teknologi. Maka di sana itu ada mursyid kabirnya namanya Google. Klik Google itu, tik mau apa kita ketemu informasinya. Maka jadikan HP itu sebagai teman belajar. Itu harus. Sekarang HP menjadi candu kan. Anak-anak kita sudah pegang HP bukan untuk hal yang positif sekarang. Seringkali untuk yang negatif, hanya game, untuk main-main yang tidak berguna itu. Ya. Maka konsep HP itu seperti tadi almaru ala dini khalili, yakni algoritmanya. Klik baik ketemu baik, klik positif ketemu positif, klik jelek ketemu jelek, klik negatif ketemu negatif. Maka disitulah perlunya apa ini nih? Ngaji lewat YouTube ini. Paling tidak mengurangi ketergantungan pengguna HP yang semula negatif bisa menjadi positif, yang semula salbiyah menjadi ijabiyah, gitu ya. Alhamdulillahirabbil